Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, di aula ini, sederhana ini, dalam rangka kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan, kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita yang selalu menyampaikan salawat mudah-mudahan mendapat syafaatnya. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ustadz Syarif Kiai Haji Maulana Haris Abdillah Al-Jelani SMM. Selamat datang Pak di SMM Negeri 1 Moramuntai. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan hidayah, sehingga lancar dalam setiap menjalankan aktivitas. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Humas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU dan pembina kerohanian serta anak-anakku, pengurus OSIS dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Moramuntai yang hadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah kami, Pak Agus Suprapto. Beliau yang seharusnya bersama-sama hadir pada hari ini, Pak, dikarenakan ada kegiatan yang memang bersamaan pada hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi tes kompetensi akademik yang berlokasi di Tegarong. Nah, jadi beliau menyampaikan permohonan maaf dan sampaikan kepada Pak Ustadz Syarif juga mohon maaf dalam kesempatan ini beliau nggak bisa hadir. Kemudian yang lain juga dalam kesempatan ini kegiatan ini terlaksana ini karena ada kerjasama, ada gotong royong, sehingga kegiatan ini yang dari awal mulai dari memeriahkan sampai pada peringatan puncaknya hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, staf TU, pembina dan anak-anakku, pengurus OSIS dan seluruh siswa. Acara ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan perlu diketahui juga kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin SMA 1 laksanakan, yaitu mulai dari memeriahkan tadi sampai pada peringatan. Kalau kegiatan memeriahkan Pak kemarin sudah mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12. Ada kegiatan tausiahnya, kemudian ada kegiatan lomba busana muslimnya juga ada, kemudian cerdas cermat yang berkaitan dengan keagamaan, dan puncaknya hari ini adalah hias. Nah, ini tidak lepas dari anak-anakku yang luar biasa, kasih upload ini kerjasama dari mereka.
saling gotong royong, dan ini juga sifat-sifat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kegiatan hari ini yang tidak kalah pentingnya yaitu kegiatan peringatan pada hari ini yang tentunya kita meneladani mendalami sifat-sifat daripada atau akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu sifat damai, di mana sifat damai ini nanti disampaikan oleh penceramah kita, yaitu kaitannya dengan masalah kasih sayang, kemudian masalah santun dalam berbicara, bertindak, dan seterusnya. Dan dalam kesempatan ini juga terakhir kami menyampaikan permohonan maaf jika nanti di dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan. Baik, itu saja singkat dari kami. Saya Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Ketua OSIS SMA Negeri 1 Morampet kepada Saudara Ahmad Ar-Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Perkenalkan, saya Ahmad Ar-Ramadan, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Morampet. Yang saya hormati Bapak Agus Suprato SE selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Morampet atau yang mewakili. Momentum yang sangat bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Peringatan ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sebagai pengingat kita untuk meladani akhlak dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima sekaligus acara inti pada hari yaitu ceramah agama serta pembacaan doa kepada Bapak Syarif Kiai Haji Raden Maulana Hadis Abdillah Al-Jami STMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu guru, staf pengajar, dan staf TU SMA Negeri 1 Morampet yang saya hormati, saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberi Allah kesehatan, ditambah Allah rezeki yang luas dan melimpah berkah, memudahkan urusannya, diberikan kekuatan terus untuk mendidik putra-putri kita semuanya jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang ilmunya bermanfaat di dunia sampai akhirat. Anak-anakku mengurus OSIS, ada Mas dari Muhammad Ramadan, Ahmad Ramadan. Tidak dulu lah pokoknya. Sama teman gak apa-apa ya. Saya tidak apa-apa. Dan seluruh jajarannya OSIS, kita tidak bisa mengikuti bagaimana penampilan beliau di sini.
Dia bikin dirinya orang Indonesia. Tapi kalau akhlaknya juga terbaik, kita bisa mengikutinya. Contohnya sifat amanah. Nabi ketika muda, remaja, suatu ketika orang Mekah itu suka berfoya-foya, bahkan mabuk-mabukan, main musik, ambil mabuk. Itu kerjaan pemuda Mekah waktu itu. Nabi masih remaja. Tapi sekalipun Nabi tidak pernah ikut-ikutan bergabung di dalam kelompok pemuda yang lagi main musik kemudian mabuk-mabukan. Di sini ada nggak yang suka mabuk? Hah? Banyak. Aduh, mabuk apa ini? Mabuk laut atau mau? Mabuk ngelem, ada yang suka ngelem di sini? Aduh, nggak boleh ya. Apapun itu melempok ya di Balikpapan ada yang seperti itu, suka ngelem terus dia mabuk. Ada yang minum bir, ada yang minum cap tikus kopi miring. Alhamdulillah. Ada yang narkoba? Ini yang bekas narkoba nggak Pak? Waktu kepala ini ada bekas narkoba ya. Nah ini hati-hati pasti ada bekas narkoba ya. Itu semua tidak ada manfaatnya buat kalian. Setuju? Karena itu merusak otak kita, syaratnya kerusakan yang permanen. Kalau sudah rusak, maka masa depan akan suram. Jadi Nabi ketika masih muda tidak pernah suatu ketika Nabi itu ada keinginan bukan bergabung, ingin melihat saja kayak apa sih tempatnya itu, orang-orang pada mabuk sesuai apa sih. Ketika beliau seperti ternyata beliau malam itu mah tertidur sampai pagi, beliau tidak jadi ikut dalam golongan seperti itu. Nabi selalu amanah sejak masa muda. Maka dikatakan ikdan khamsan qabla khamsin. Di antaranya gunakanlah 5 kesempatan sebelum 5 hari yang akan datang. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalian sekarang masih muda, badannya masih kuat, betul? Ini kalau olahraga kemana? Latihannya, lari mana? Lapangan. Berapa kali lari? 20. Ah benar 20. Coba Pak dulu disuruh lari 20 kali tadi. Tapi lari sekali 2 kali masih kuat kan kalian? Wah. Anak muda pasti kuat, berarti masih sehat. Tapi kalau sudah seumur saya, bapak guru kepala ini sudah jauh berkurang. Jadi masih sehat. Yang kedua masih kuat. Ketiga, otaknya kalian masih cerdas, masih bening, nggak macam-macam pikirannya. Menggunakan idzanin khamsan qabla khams bi anna syababaka qabla harami. Masa mudamu itu apa? Bahkan Nabi suatu ketika itu datang 20 orang anak muda datang kepada Nabi, belajar pada Nabi. Kalau anak muda datang sama Nabi, hampir beberapa hari lamanya diajari Nabi iman, Islam, akhlak, sholat, cara syariat, juga seperti itu. Kemudian setelah selesai beberapa hari, beliau utus ini anak-anak muda ini untuk apa? Untuk mendakwahi kaumnya, umatnya. Bahkan ketika Nabi masih di kota Mekah sebelum hijrah, beliau itu mengutus salah satu pemuda namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sebelum masuk Islam, sebelum masuk berhentikan Nabi, Mus'ab bin Umar sebelum masuk Islam itu anaknya orang kaya. Cogan, apa cogan itu? Cowok ganteng, cokai, cowok kaya. Siapa? Sini ada ini ya? Cola, cowok idola. Lu ganteng, kaya, idola. Cowok idola. Copin, cowok pintar.
Mus'ab bin Umair ini anak pemuda kaya, pintar, apa ya? Kaya idola. Wah, benar itu. Bajunya mewah. Kalau dia jalan, bajunya indah, wajahnya yang super ganteng itu. Luar itu cewek-cewek semua, masya Allah, bersempurna semua. Apa? Bersempurna. Cak. Banyak bunga-bunganya lihatnya, ganteng banget. Lewat semua senang lihat wajahnya. Nah, ketika kemudian dapat hidayah Islam, ibunya, orang tuanya tidak terima, masih kafir, jadi ancam sama orang tuanya. Mus'ab, kamu ini katanya masuk Islam ya? Ini dia ngaku, dia sembunyi, ketahuan. Kamu pilih kami keluargamu atau kamu pergi dari sini. Akhirnya dia dikurung, terus kemudian tetap pesan dan dia pergi mengikuti Rasulullah SAW, belajar sama Nabi. Nah, setelah beliau pintar alim, diutus Nabi, anak muda seumur mungkin ya 20 tahun lah, dalam belasan 20 tahun. Beliau diutus ke kota Yathrib yang nanti di Madinah. Untuk apa? Untuk berdakwah Islam di sana. Masih muda, umur 20 tahun. Dakwah di kota Yathrib luar biasa, sukses besar. Banyak orang Yathrib yang akhirnya masuk Islam dan akhirnya berbaik ke Nabi, masuk Islam. Ini anak muda. Nih, kalau cerita beritakan anak muda yang hebat-hebat. Terus satunya Mus'ab bin Umair, dia termasuk sahabat yang anak muda yang mampu mendakwakan Islam, berhasil. Dan beliau nanti jadi pahlawan syuhada di perang Uhud. Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Masih ada satu loh ya. Ini kuis. Kedua, ada namanya sahabat namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Ini anak angkat ayahnya itu anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Ibunya dia Ummu Aiman itu dulu pernah merawat ngomong Nabi ketika masih kecil. Jadi dua-duanya ayah dan ibunya ini orang dekat dengan Rasulullah SAW. Maka anak ini sejak kecil dicintai Nabi, anaknya Nabi. Kalau Nabi lagi pergi itu digonceng naik unta sama Nabi. Kalau ada orang yang mau minta sesuatu, minta Usamah, karena bisa dikabulkan Nabi. Usamah bin Zaid umur 15 tahun. Ada yang umur 15? Ada nggak 15? Hampir 16. Ya, 15. Ada juga mengatakan 18 tahun. Ada 18 tahun? Ada. 18. Umur segitu, Usamah itu sudah diberi amanah oleh Nabi jadi panglima pasukan kaum muslimin. Dalam perang yang tadi bilang wafat itu, puluhan ribu sahabat, dalam 30.000 sahabat dipimpin oleh anak remaja namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Siapa namanya? Usamah bin Zaid bin Harithah. Hafalkan. Yang tadi siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Padahal masih remaja. Di belakangnya, di bawah pasukan itu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan para sahabat senior. Anak remaja sudah diberi kepada Nabi untuk memimpin pasukan. Artinya apa? Nabi itu mempercayai anak muda yang memang mampu. Telah disebutkan, ya jabu rabbuka min shibabin laisat lahu sabawatu. Allah itu mencintai, menyukai, yaitu mereka anak muda yang lurus perilakunya, tidak menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau kalian rajin belajar, betul semua belajar ya. Kalau belajar ini ulangan tiap hari belajar atau menunggu ulangan baru belajar? Hah?
ulangan, berarti SKS. Sistem kebut semalam. Seminggu. Setiap hari belajar rajin sholatnya rajin betul, sholat rajin semua. Coba sini. Di sini siapa yang tadi sholat subuhnya kesiangan? Siapa yang dari begini sholat subuh? Tepat waktu. Sholat subuh jam berapa nak? Sholat subuh jam berapa tadi? Oh, ada tepat waktu. Jam 4 belum subuh di jam 4. Tangan ibu ya, Mbak ya. Jam 4 belum subuh nak. Tahajud itu. Berapa? 436 536 ya, masih subuh. Ini mbak-mbaknya cewek-cewek haid, lagi haid ya. Oke. Yang pas subuh tadi pagi mbak jam berapa? 4.50. Wah, tepat banget itu, pas itu azan subuh. Hadiah habis ya kali ini. Pak Lukman, ada hadiah lagi Pak Lukman. Oke. Kulkas. Salat itu juga amanah loh anakku, paham ya? Belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah itu amanah. Nggak bolos sekolah itu amanah. Ada yang suka bolos sekolahnya? Ada. Ini sekolahnya hari Senin sampai hari apa? Sabtu. Nah. Jam berapa pulangnya? Dari jam 11 kan, pulang jam 11 ya. Ada yang suka kabur dari pintu belakang, dari pagar belakang SMA ada? Yang loncat pagar kalau pas belum? Ya, yang masuk saya telat, ada yang setelah lompat pagar? Nah itu. Jadi kalau kamu ingin ikuti Nabi harus amanah. Sekolah yang rajin, belajar yang rajin, sholat yang rajin, itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Ya. Kemudian Nabi punya sifat fatona. Fatona artinya cerdas. Ini semua ranking berapa ini coba? Mana yang ranking 1? Mana depan ranking 1? Jangan dari belakang loh ya, dari atas. Ranking 1. Wah, mana sholat subuhnya rajin. Apa namanya? Nia. Kamu kelas berapa? Kelas 11. Kelas 2 ya. Ranking 1. Waktu kemarin kelas 1, kelas 10. Sholat subuh rajin, ranking 1, bagus. Tepuk tangan dong buat Nia. Bisa dicontoh ya. Bisa dicontoh dan baik. Akhlaknya juga harus baik ya. Sekolah pintar, rajin belajar, rajin sholat, tapi akhlaknya juga harus baik. Di antara akhlak baik itu bergaul dengan sesama teman dengan santun. Ya, ini orangnya paling santun. Beliau kalau diajak bicara ya Rasulullah, beliau selalu tidak pernah membelakangi, melihat orang diajak bicara. Beliau kalau salaman begini, salam begini, itu tidak melepaskan salamnya sampai orang tadi yang mau melepaskan salamnya itu. Beliau kalau berkata, datang dan bilang dari ida tahaddatsa, kami beliau itu kalau kalau berkata-kata itu bagaikan minyak parfum yang sangat wangi tercium dari mulut beliau. Artinya ucapan itu indah selalu, tidak pernah menyakitkan orang diajak bicara. Kalau beliau marah, marahnya itu karena urusan agama. Contoh nggak sholat subuh kita dia marah. Ya. Contoh suka bohong, suka nakalin temannya, beliau marah gitu seperti itu.
Tapi kalau urusan pribadi beliau, in udiya ya'fu wa la yujab. Beliau itu kalau disakiti tidak menjawab. Wa in khusima yasbut wa la yujab. Kalau beliau itu dihina tidak membalas, diam saja. Apa Nabi SAW? Alhamdulillah wa alaikum salam. Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi hari ini kami berkumpul di ini satu rangka memperingati Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikan anak-anak kami yang cerdas, anak yang soleh dan solehah, anak yang menjadi terbaik terus berjuang dari bangsa dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini senantiasa mendapat petunjuk dan setiap langkah mereka, ya Allah. Lindungi mereka dari segala macam musibah, bala dan rintangan. Tunjukkan mereka jalan orang-orang yang Kau pilih, jalan yang orang yang Kau cintai, jalan orang yang Kau berikan, ya Allah. Ya Allah, ya wasi'al maghfirah wa rahmah, luaskanlah bagi mereka rezeki yang barokah halal thayyibah. Mudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Jadikan anak kami jadi anak-anak yang sukses dalam pendidikan mereka, dan juga sukses jadi anak yang akhlak mulia, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami, anak-anak kami, guru-guru kami dari segala macam hal yang buruk. Berilah petunjuk pada kami jalan yang Kau berkahi, jalan yang lurus, jalan yang para nabi dan rasul dan orang-orang yang Kau beri hidayah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kami dalam hidup ini. Jadikan beliau sebagai pemberi syafaat kami di dunia dan akhirat kelak, ya Allah. Dan jadikan kami umat beliau yang terbaik, yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Usikum nafsi bitaqullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita berbicara, ya